Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di pagi ini untuk menaikkan doa pagi kita. Bersyukur penyertaan Tuhan telah membawa kita di hari terakhir di bulan Oktober ini. Kalau kita bisa bersama-sama mau memuji, meninggikan Tuhan di pagi ini, kita dalam keadaan baik dan sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Saya akan mengawali ibadah doa pagi kita ini dengan membaca dari Ratapan 5 ayat 19 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh menyembah Allah yang sama. Allah yang berdaulat sepanjang masa. Dialah Raja sepanjang masa yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Mari kita menghampiri tahtanya, mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami pagi ini boleh mengawali hidup kami ya Tuhan, untuk memuji, meninggikan Tuhan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki di hari terakhir bulan Oktober ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan akan memperlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti jalan Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Bahkan kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, mari kita menenangkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Siapakah kita manusia sehingga kita diindahkan oleh Tuhan? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai kita, dan Tuhan hendak mewujudkan rancangan yang indah bagi setiap kita. Mari kita tenang, mari kita menyanyikan KPPK nomor 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku naikkan bait yang kedua, rohku tenang, ia tanggung bebanku.
dahsyat, sekejap tenanglah. Ombak dahsyat, sekejap tenanglah. Mari kita menenangkan hati kita. Kita mau membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita untuk iman jemaat, untuk kebutuhan jemaat, untuk kerjasama antara hamba Tuhan dan majelis, untuk persiapan Natal gereja, untuk pemerintah yang akan segera membagikan vaksin COVID-19. Mari terlebih dahulu kita terus mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami datang menaikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Betapa Engkau ya Tuhan, Allah yang senantiasa memiliki rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah bagi setiap umat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh akan mengakhiri hari terakhir di bulan Oktober ini. Kami bersyukur Tuhan selama hampir 7 bulan kami sudah melewati ibadah online yang harus kami ikuti Tuhan selama wabah COVID-19 ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih teguhkan, kuatkan iman setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah dengan leluasa dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi ada di sisi kami. Tuhan, kami juga mau terus berdoa kiranya Tuhan yang teguhkan, kuatkan iman jemaat Tuhan. Mungkin ada yang lesu, mungkin ada yang sudah jenuh dan bosan Tuhan dengan ibadah online. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan. Supaya hati kami tetap bersuka cita, tetap semangat ya Tuhan. Bahkan ketika kami Tuhan harus mengerjakan segala aktivitas kami Tuhan. Sehari-hari tanpa bertemu dengan orang-orang yang biasa kami temui. Biarlah ya Tuhan senantiasa ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam setiap jemaat Tuhan. Kami rindu mesbah-mesbah keluarga melalui wabah COVID ini Tuhan. Boleh berdiri, boleh semakin berkembang, boleh dibangun ya Tuhan. Engkaulah juga ya Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang studi secara online. Tuhan yang memberkati para orang tua untuk bisa melayani anak-anak mereka. Tidak hanya ya Tuhan menjadi guru, tetapi menjadi ibu yang senantiasa memberitakan firman kepada anak-anak mereka. Bahkan berikan seorang suami ya Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menjadi imam di dalam keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berusia lanjut. Tuhan, di tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan topang mereka. Tuhan bawa mereka untuk mengingat akan berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup mereka. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan ungkapan syukur. Tuhan yang memberkati juga jemaat Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu. Berikan mereka dokter, pelayanan medis yang terbaik. Berikan mereka keluarga yang mengasihi, melayani, merawat mereka dengan penuh belas kasih dan sayang. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerjasama antara majelis dan para hamba Tuhan. Kami rindu terjadi komunikasi yang baik, ada hati yang tulus yang mau melayani Tuhan. Kristus adalah kepala gereja. Kristus memerintah atas gereja kami. Berkati ya Tuhan untuk setiap ibadah online, baik setiap komisi maupun bidang, baik doa malam, doa pagi, maupun kebaktian umum. Tuhan berkati supaya pelayanan ini boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada. Tuhan, Engkaulah juga yang memberkati untuk setiap panitia Natal yang sudah dibentuk ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memperlengkapi mereka, memampukan mereka, memberikan mereka kesehatan untuk mereka boleh mengerjakan tugas pelayanan ini dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan yang memberkati terjadi koordinasi yang baik ya Tuhan. Sehingga pelayanan ini juga boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah ibadah Natal ini boleh mengingatkan kami akan Kristus yang sudah datang ke dunia menjadi juru selamat kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang sudah mendatangkan vaksin dari luar negeri. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang memberkati proses pembagian nanti ya Tuhan. Kami rindu wabah ini boleh segera usai ya Tuhan, sekehendak dan sewaktu Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau yang memberkati untuk rumah sakit, laboratorium yang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani setiap pasien ya Tuhan. Boleh Tuhan sediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan Tuhan yang memberkati supaya pemerintahan boleh berkoordinasi dengan baik Tuhan untuk proses vaksinasi nanti. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa, Engkau yang memberkati pemerintahan kota Ambon. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau juga yang mendudukkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Daerah ini adalah kantong Kristen, kami rindu Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat di tengah-tengah kota Ambon. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh pengharapan kami. Jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mendengar, Engkaulah yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk menerima Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memakai hidup kami, orang-orang pilihan Tuhan ini, untuk boleh menjadi teladan, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal yang ke-64. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan kidung pujian dari KPPK nomor 414, Kidung Agung. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah. Tuhan, Kau terindah, yang puaskan hatiku. Kau milikku dan milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Kita mengulang lagu ini, Kidung Agung dari KPPK 414. Oh Tuhan, tarikku. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau menarik kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini untuk datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pemilihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hati yang mau merendahkan diri saat ini di hadapan Tuhan, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah pagi ini. Hati mereka Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, di tengah kelesuan kami, kebosanan kami, mungkin kejenuhan kami Tuhan, hati kami mau dinyalakan kembali ya Tuhan. Ketika kami boleh ditegur dengan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, biarlah ada komitmen yang baru untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan, perenungan kebenaran firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini pembacaan firman Tuhan sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-64. Yesaya pasal yang ke-64, saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, Yesaya pasal 64 ini merupakan kelanjutan dari doa pengakuan dosa dan permohonan belas kasihan yang tertulis di pasal 63. Nah, doa ini berisi ratapan dan pengakuan dosa dari orang-orang yang masih setia, dari orang-orang yang masih menyembah Allahnya bangsa Israel. Kita mengetahui bahwa sebagian besar umat Israel sudah menyembah kepada ilah lain. Dan saat ini orang-orang pilihan Tuhan yang masih tersisa datang menghampiri tahta Tuhan. Mereka meminta, memohon, meratap di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengintervensi saat mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Mereka mengingat betapa dahsyatnya Tuhan yang telah membawa nenek moyang mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan.
Mereka mengingat bahwasanya tangan Tuhan sajalah yang sanggup untuk membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Mereka percaya dengan iman mereka bahwasanya ketika mereka diberikan iman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan senang ketika melihat umatnya datang menghampiri tahtanya. Dan dengan iman mereka juga yakin bahwasanya Tuhan akan menolak orang yang berbuat jahat terhadap umat pilihannya. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam doa ratapan ini kalau kita melihat doa ini difokuskan untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jadi inti dari pasal 64 ini adalah pengakuan dosa yang tertulis di ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, jemaat yang terkasih, pengakuan dosa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini bukan sekedar pengakuan dosa yang hanya diucapkan di dalam bibir. Tapi pengakuan dosa ini adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh berasal dari hati mereka yang terdalam. Berasal dari kesedihan mereka, berasal dari penyesalan mereka yang terdalam. Mereka mengakui bahwasanya keberdosaan mereka itu tidak akan mampu membawa mereka untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tapi ketika mereka berdosa hanya karena belas kasih Tuhan, maka Tuhan datang menghampiri mereka. Belas kasih Tuhan yang mengampuni mereka. Di sini mereka mengetahui bahwa sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Sehingga mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memanggil Tuhan mereka itu sebagai Bapa. Menunjukkan kedekatan relasi pribadi antara orang tua dan anak. Mereka menyadari kedaulatan Tuhan yang membawa mereka sebagai umat yang menjadi tanah liat buatan Tuhan sendiri. Dan mereka tahu ketika mereka telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan murka, pasti Tuhan akan membalaskan kejahatan mereka. Untuk itu dengan kerendahan hati, mereka datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Mereka mengakui bahwasanya mereka sungguh-sungguh adalah orang yang sudah berdosa dan hanya Tuhanlah yang layak untuk melepaskan mereka, untuk membebaskan mereka dari penghukuman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, dosa yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel itu seharusnya membuat mereka benar-benar terbuang dan tidak lagi dikembalikan. Tetapi Allah yang adalah sumber dari kasih itu, Allah datang, Allah mendekat kepada umat yang berdosa ini. Tuhan memberikan dirinya untuk datang menjadi manusia dan Tuhan menggenapkan inkarnasinya itu di dalam manusia Kristus. Kristus bukan hanya datang menghampiri kita orang-orang yang berdosa, mengasihi kita orang-orang yang berdosa, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. Menggantikan hukuman kekal yang harusnya diterima oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Jemaat terkasih, ketika saya merenungkan pasal 64 ini, saya langsung mengingat bahwasannya kehidupan bangsa Israel yang terus-menerus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah cerminan dari kehidupan umat Tuhan pada masa ini. Bangsa Israel yang mengatakan diri mereka adalah kain yang kotor, seperti daun yang layu yang akan dibuang dengan tiupan angin. Demikianlah juga kehidupan kita saat ini. Bukankah kita sebenarnya adalah orang-orang yang kotor di hadapan Tuhan? Ibaratnya kalau ada sesuatu yang kotor, kita akan membuang kotoran itu. Ibaratnya kalau ada sesuatu yang kotor, kita akan membuang yang kotor itu di tempat sampah. Yang kotor itu akan kita buang dan akan dibakar. Orang tidak akan mau mendekati tempat sampah. Karena tempat sampah itu adalah kotor, bau, dan tidak layak untuk didekati. Tapi
kita yang menjijikkan ini, kita yang kotor ini, mau didatangi oleh Tuhan. Karena belas kasihannya, karena pengampunannya, sehingga kita layak saat ini datang menghadap Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, di tengah wabah COVID-19 ini, bukankah ini juga merupakan panggilan dari Tuhan kepada setiap kita? Panggilan dari Tuhan supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwasanya sungguh Dia Allah yang berdaulat. Sungguh Dia Allah yang punya segala sesuatu. Allah yang akan menetapkan rancangannya bagi setiap umat-Nya. Allah yang siap menghukum, Allah yang siap memberikan berkat bagi orang yang setia. Untuk itu, pakailah momen di mana wabah ini ketika Tuhan masih mengizinkan kita melewati badai dari COVID-19 ini. Marilah kita berdoa, marilah kita meratap di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita akui bahwasanya kita ini hanya tanah liat. Kita akui bahwasanya kebaikan kita itu adalah seperti kain yang kotor. Kita akui bahwa kita ini hanyalah daun, seperti daun yang kering dan akan lenyap ditiup oleh angin. Untuk itu, biarlah ketika kita boleh diingatkan Tuhan, marilah kita datang merendahkan diri. Kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita meminta belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan menghalau wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga tidak membalaskan segala pelanggaran kita setimpal dengan kejahatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini Tuhan datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan, ketika Engkau menganugerahkan iman kepada kami untuk percaya, maka kami diberikan Roh Kudus untuk bertobat dari segala pelanggaran dan dosa kami. Sama seperti bangsa Israel yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu mewakili setiap jemaat Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan, kami sering tidak mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sudah menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan kepuasan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tidak memancarkan hidup yang sungguh-sungguh adalah teladan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, saat ini, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa pagi ini ya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap permohonan kami minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami hari-hari supaya semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Yesus. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Tuhan saat ini yang sedang bergumul dalam hal apapun, dalam dosa apapun ya Tuhan. Ketika mereka begitu sulit untuk menghempaskan dosa itu, turunlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membaharui hidup jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan, semakin hari jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini boleh memberikan teladan hidup di dalam kasih. Kasih yang memulihkan, kasih yang penuh dengan pendamaian, kasih yang penuh dengan rekonsiliasi ya Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jika ada keluarga yang retak, jika ada Tuhan relasi yang retak, Tuhan Engkau yang perdamaikan setiap umat Tuhan. Tuhan, Engkau yang terkhusus perdamaikan diri-Mu ya Tuhan dengan umat Tuhan yang saat ini masih belum mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus. Supaya ada pendamaian dan sungguh mereka mengaku bahwasanya Engkaulah Tuhan yang akan membawa mereka kepada hidup yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan melalui pasal 64 dari Yesaya ini. Ingatkan setiap kami ya Tuhan bahwasanya setiap hari kami harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah yang akan membawa jemaat Tuhan dipimpin oleh kuasa ilahi untuk menjalani segala aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Ya, jemaat yang terkasih, ibadah doa pagi kita hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas dari jemaat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.